Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu, mengerti isi hati-Mu dan melakukannya. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan kita hari ini berjudul Pikiran Hati, yang diambil dari Ibrani 4 ayat 12 demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudara sekalian, manusia memiliki dua macam pikiran, yaitu pikiran yang ada di otak dan pikiran hati. Sebagai orang berdosa, antara pikiran yang ada di otak dengan pikiran hati kita seringkali tidak sinkron. Sebagai contoh, dengan pikiran yang ada di otak, kita tahu atau mengakui bahwa Allah itu Maha Kasih, dan Dia sudah membuktikan kasih-Nya itu dengan mati di salib untuk menebus kita dari dosa dan maut. Tetapi seringkali pikiran hati kita berkata bahwa Allah sangat jauh, tidak peduli, dan tidak mendengar doa kita. Bukankah berbagai pertanyaan mengapa seringkali menjadi ekspresi dari ketidaksetujuan pikiran hati kita terhadap fakta kebenaran yang sudah diterima oleh pikiran yang ada di otak kita? Contoh lain, pikiran yang ada di otak kita menentang mati-matian teologi kemakmuran sebagai sesuatu yang salah. Tetapi faktanya seringkali pikiran hati kita dipenuhi dengan cinta uang. Pikiran yang ada di otak kita berkata bahwa pertumbuhan gereja terjadi jika ada pembinaan iman yang sehat. Tetapi tanpa sadar kita seringkali berpikir bahwa sarana ibadah yang mewah, jumlah kehadiran jemaat, dan persembahan yang banyak lebih penting daripada pembinaan iman yang mengakar. Saudara, jika kita mau jujur, ada banyak fakta kebenaran yang ada di Alkitab yang kita setujui dengan pikiran yang ada di otak kita. Tetapi pikiran hati kita menolaknya. Itulah yang sering disebut sebagai kegelapan rasio. Kegelapan yang berbicara mengenai pikiran hati, bukan pikiran yang ada di otak kita. Saudara, iman sejati tidak hanya berhubungan dengan pikiran yang ada di otak kita, melainkan pikiran hati kita. Sekalipun pikiran yang ada di otak kita menyetujui fakta bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat serta Alkitab adalah firman Allah, sebenarnya kita belum sungguh-sungguh beriman jika pikiran hati kita tidak sinkron. Firman Tuhan memang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Masalahnya adalah, sudahkah kita memberi diri untuk Dia bekerja dengan leluasa di hati kita? Apakah kita mengizinkan Dia menjelajahi hati kita sampai ke tempat-tempat yang tersembunyi, yang selama bertahun-tahun kita berusaha melupakannya atau mengabaikannya karena terlalu memalukan dan menyakitkan? Sudahkah kita bertobat dari berbagai mekanisme pelarian dan pertahanan diri, serta usaha mencari kambing hitam yang biasa kita lakukan? Saudara, Tuhan rindu untuk membebaskan kita dari kegelapan rasio. Tapi seberapa besar kerinduan kita untuk dimerdekakan? Maukah kita memberi diri untuk dimurnikan oleh-Nya? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami tidak menyadari adanya ketidaksinkronan antara pikiran di otak kami dengan pikiran hati kami.
sehingga kami mengaku sebagai orang beriman, tapi sebenarnya hati kami jauh darimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami agar kami memiliki hati yang peka untuk kami menyadari setiap ketidaksinkronan pikiran hati kami dengan apa yang ada di pikiran otak kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk dimurnikan oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.